dengan suara yang bagus. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memperhatikan sesuatu sebagaimana Dia memperhatikan seorang nabi ketika membaca kalam ilahi dengan suara yang bagus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memperhatikan sesuatu sebagaimana Dia memperhatikan seorang nabi ketika membaca kalam ilahi dengan suara yang bagus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Telah kita ketahui sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kalamnya secara istimewa karena para anbiya alaihissalam membaca kalam Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan dan menghargai mereka. Apalagi mereka membaca dengan suara yang bagus. Perhatian dan penghargaan Allah Subhanahu wa taala tentu lebih besar. Sedangkan orang-orang setelah para anbiya alaihissalam akan mendapat perhatian dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keutamaan dan derajat mereka. Dari Sayyidina Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah lebih memperhatikan para pembaca Al-Quran melebihi seorang tuan yang mendengarkan nyanyian hamba wanitanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim dari kitab Syarah Al-Ihya. Telah menjadi fitrah dan adat kita untuk menyukai nyanyian. Namun karena syarat agama telah melarangnya kecuali dengan syarat-syarat tertentu, orang-orang yang kuat beragama tidak akan mendengarkannya. Meskipun demikian, seorang tuan boleh mendengarkan nyanyian hamba sahaya wanitanya. Penting diperhatikan, janganlah Al-Quran dibaca seperti nyanyian. Hal itu berdasarkan hadis iyyakum waluhuna ahlil ishqi. Janganlah membaca Al-Quran dengan nada orang yang kasmaran. Maksudnya hadirin, jangan membaca Al-Quran dengan nada-nada musik dan suara penyanyi lagu cinta. Para ulama menulis bahwa orang yang membaca Al-Quran seperti itu dianggap fasik dan pendengarnya berdosa. Al-Quran hendaknya dibaca dengan bacaan yang bagus tanpa aturan nada nyanyian. Di antara sekian banyak hadis yang menerangkan hal ini adalah hadis yang berbunyi, hiasilah Al-Quran dengan suara yang bagus. Hadis yang lain menyebutkan suara yang bagus menambah keindahan Al-Quran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaihi menulis dalam kitab Al-Ghuniyah, ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berjalan di Kufah, ada sekelompok ahli maksiat yang sedang berkumpul di sebuah rumah. Dalam kumpulan itu seorang penyanyi yang bernama Janjan menyanyi dengan diiringi alat musik. Mendengar suaranya yang merdu, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, alangkah baiknya jika suara itu digunakan untuk membaca Al-Quran. Lalu nutupkan kain di kepalanya sebagai pernyataan ingkar terhadap keadaan tersebut dan meninggalkan tempat itu. Mendengar ucapan tersebut, Janjan pun bertanya kepada orang-orang. Maka dia tahu bahwa orang itu adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan itu amat berpengaruh ke dalam hatinya sehingga ia menghancurkan alat-alat musiknya
dan mulai menjadi pengikut Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di kemudian hari ia dikenal sebagai seorang ulama pada zamannya. Banyak riwayat yang memuji orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Namun banyak juga riwayat yang melarang membacanya dengan suara seperti nyanyian, sebagaimana riwayat di atas. Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran dengan nada Arab. Jangan membacanya seperti orang yang sedang mabuk cinta atau seperti lagu orang Yahudi atau Nasrani. Suatu saat nanti akan ada suatu kaum yang membaca Al-Quran dengan dilakukan seperti para nyanyian dan seperti orang menatapi duka, yang dibacaannya tidak akan bermanfaat sedikit pun baginya. Mereka akan mendapatkan fitnah, dan orang-orang yang menganggap bacaan mereka itu bagus, mereka pun akan mendapatkan fitnah. Syekh Tawus rahmatullah alaih berkata, seseorang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suara siapakah yang paling bagus dalam membaca Al-Quran? Beliau bersabda, orang yang jika kamu melihatnya membaca Al-Quran terasa bahwa ia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dari suaranya terasa ia dalam keadaan takut. Ini merupakan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membebani setiap orang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sebuah hadis menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat dengan tugas khusus, yaitu jika ada seorang hamba yang membaca Al-Quran tetapi ia tidak mampu membacanya sesuai dengan hak bacaan Al-Quran, maka malaikat itu akan membawa bacaan itu ke langit setelah ia memperbaiki bacaan orang tersebut. Allahumma la uhsi thana'an 'alaika, ya Allah, aku tidak mampu menghitung pujian bagimu. Alhamdulillah.